Oke, kembali lagi di GP Media Channel bersama Kak Rey. Nah, kali ini kakak akan membahas tentang perbedaan UTBK SBMPTN khususnya untuk PU ya, ini TPS penalaran umum di tahun 2021 dan tahun 2022. Nah, jadi ada nih teman-teman dari GP Media yang menanyakan apa sih Kak perbedaan soal-soal UTBK maupun teknisnya yang di tahun 2021 dan tahun 2022. Nah, ini tentunya untuk persiapan kalian ya UTBK di tahun 2023. Nah, untuk perbedaannya, yuk langsung kita simak aja pembahasan berikut. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang. Nah, di sini ada sedikit perbedaan teknis dan tipe soal ya. Jadi di sini sebetulnya tidak terlalu banyak perbedaan, tapi ini menjadi salah satu strategi yang penting ya untuk persiapan kalian di tahun 2023 untuk mengetahui apa sih perbedaan-perbedaannya. Oke, langsung aja. Kalau di tahun 2021 di sini ada sedikit perbedaan dalam jumlah soal ya. Jadi di tahun 2021 itu jumlah soalnya ada 16. Kemudian di tahun 2022 ini ada sedikit penambahan ya. Jadi semuanya dipukul rata sebanyak 20 soal ya. Jadi ada penambahan sekitar 4 soal. Nah, untuk waktu pengerjaannya itu tidak berubah ya. Ini 23 menit. Nah, tapi apa yang berubah? Rata-rata pengerjaan per soalnya jadi berubah karena jumlah soalnya berubah ya. Nah, untuk menghitung rata-rata itu sebetulnya tinggal kita bagi aja waktu dibagi dengan jumlah soal. Nah, coba kalian lihat, karena ada penambahan soal di tahun 2022, maka rata-rata waktu ya untuk pengerjaan satu soalnya itu menjadi berkurang. Di tahun 2021 itu ada 1,4 menit per soal nih rata-ratanya ya kalau kita pukul rata. Sedangkan di tahun 2022 ini sekitar 1,15 menit per soal. Jadi makin sedikit nih waktunya ya. Ini menjadi strategi yang penting karena 0,3 detik ya. Di sini ada sekitar 0,3 detik itu penting banget ya untuk strategi pengerjaannya. Nah, kemudian di sini ada kakak udah siapkan 4 perbedaan soal. Apa nih yang muncul di tahun 2022 tetapi dia tidak muncul di tahun 2021. Ya, di sini diantaranya adalah soal tipe perbandingan itu tidak muncul di tahun 2021, sedangkan di tahun 2022 itu muncul. Ya, kemudian ada soal pola deret dalam bentuk cerita nih. Nah, ini hanya muncul di tahun 2022 ya. Kemudian ada juga analisis metode SPADV. Ini juga muncul di tahun 2022. Dan kemudian soal analisis aritmatika sosial ya, ini juga ada muncul di tahun 2022 tetapi tidak muncul di tahun 2021. Nah, di sini kakak bakal bahas nih 4 tipe soalnya ya gitu. Langsung aja kita ke pembahasannya ya. Nah, ini soal yang pertama tadi tipe soal perbandingan ini hanya muncul di tahun 2022. Yuk langsung aja kita kerjakan ya. Nah, cara mengerjakannya coba kita baca dulu ya. Di sini itu ada komposisi gula dan soda kue untuk membuat permen. Ini perbandingannya nih. Kita tulis aja gini ya. Kopi ya. Gula ya. Gula. Komposisi gini deh. Komposisi gula bandingkan dengan si soda kue ya. Itu perbandingannya kan 8:2 gitu ya. Nah, kemudian kalau mau membuat 10 permen dibutuhkan 240 gram gula. Nah, kita tulis di sini untuk 10 permen ya, teman-teman. Untuk 10 permen itu dibutuhkan gulanya 240. Nah, kita bandingin aja ya. Gula dibandingkan dengan soda kue. Ya. Gulanya berapa? 240. Nah, kita bakal cari soda kuenya berapa ya. Soda kuenya berapa. Nah, kalau untuk perbandingannya sendiri, gula itu kan 8 ya. 8:2 nih sama soda. Berarti 8:2 sama dengan 240 per soda kue. Nah, kemudian kita lanjutkan 8 dibagi 2 kan langsung dapat 4 sama dengan 240 per S ya. Nah, kita kali silang berarti S sama dengan 240 dibagi dengan 4 kita dapatkan 60 ya gitu. Oh, berarti soda kuenya cuma butuh 60 ya untuk 10 permen. Nah, pertanyaannya perhatikan. Berat soda kue yang dibutuhkan untuk membuat 30 bungkus permen. Ya udah kan ini kan 3 kalinya.
Tadi kan 10 bungkus, sekarang kita 30 bungkus. Ya udah, berarti sudah kuenya tinggal dikali 3 saja ya. Berarti jadi 180 gram ya. Jadi ini perbandingan soal-soal SMP sebetulnya ya. Jadi nggak terlalu sulit. Yang E gitu. Oke, langsung ke soal yang kedua ya. Ini adalah pola deret, tapi dalam bentuk cerita nih kita baca ya. PT Asri memproduksi sepatu ya dengan sebuah pola setiap harinya nih. Dia ada polanya nih. Pada hari pertama itu 10 unit. Ya langsung kita tulis saja deh ya 10. Kemudian pada hari kedua itu 16 ya. Pada hari ketiga itu adalah 23 dan hari keempat itu berturut-turut 31. Pertanyaannya adalah pada hari ketujuh PT Asri memproduksi sebanyak berapa unit gitu ya. Nah berarti ini kan kalau kita lihat polanya itu ini adalah plus 6 ya teman-teman. Ini adalah plus 7. Oh berarti nanti nambah 1, ini plus 8 tuh ya. Oke, berarti di hari kelima itu nanti ditambah 9. Nah berapa tuh? Jadi 40. Kemudian di hari ke-6 ditambah 10, jadi 50. Dan di hari ke-7 ditambah 11, berarti dapatlah 61 ya. Jadi simple jawabannya adalah 61 ya gitu. Oke, lanjut ke tipe soal yang ketiga ya. Di sini itu adalah analisis dengan metode SPLDV ya, atau sistem persamaan linear dua variabel gitu ya. Nah, coba deh kita baca dulu ya. Harga 4 bola dan 4 fluid adalah 400.000. Jadi gini deh. Kita misalkan bola ini X ya gitu. Sedangkan si fluid ini Y gitu ya. Jadi kita tulis persamaannya, ini kita bentuk dalam persamaan sistem linear ya. 4X ditambah dengan 4Y adalah berapa di situ? 400.000 ya. 400.000. Berarti kalau kita bagi 4 ini semua, kita bagi 4. Jadi berapa? Jadi X ditambah dengan Y sama dengan 100.000 ya. Nah, sementara itu harga sebuah fluid itu kan tadi kita sudah misalkan Y ya. Nah, kita tuliskan di sini Y ditambah dengan, nah botol air minum ini kita belum misalkan dengan variabel ya, kita misalkan aja variabel Z. Berarti Y ditambah Z adalah 20.000 gitu ya. Nah, jika diketahui harga satu botol air itu lebih mahal nih daripada harga fluid ya. Jadi sebetulnya gini, Z-nya itu lebih besar daripada Y ya gitu. Manakah pernyataan yang paling sesuai ya dari informasi berikut? Jadi sebetulnya ini hanya analisis sederhana. Nah, lebih mudah kita gunakan sistem persamaan linear dua variabel kayak gini. Jadi di sini ada 3 ya bentuk persamaan 1, ini 2, nih persamaan 2, dan yang terakhir adalah nilai ya. Ini nilai Z lebih besar dari Y. Oh, berarti dari sini kita bisa menyimpulkan nilai Z-nya ini kan lebih besar dari Y. Jadi gini, coba perhatikan dulu yang ini ya. Kalau kita pukul rata, setengah-setengah deh, ini kan totalnya 20.000 nih. Berarti harga rata-ratanya gini, Y-nya 10, Z-nya 10 kan, kalau pukul rata. Tapi karena Z-nya itu lebih besar daripada Y, berarti logikanya gini, kalau misalkan Z-nya 11.000 bisa dong, berarti ini 9.000 ya. Nah, kalau misalkan ini 12.000, berarti ini 8.000. Kalau ini paling mahal 19.000 deh gitu, berarti ini 1.000 ya. Artinya apa? Nilai Y dan Z ini tidak mungkin melebihi 20.000 nilainya. Paling gede 19.000 lah mentok-mentok gitu ya. Nah, sedangkan yang ini kita sudah dapat kesimpulan. Nilai Y-nya ini kan kecil banget nih, antara 1.000 sampai 9.000. Dia nggak mungkin lebih dari 10.000 dong. Jadi kita bisa simpulkan nilai X-nya ini adalah kurang dari atau sama dengan 90.000. Kurang dari 90.000 malah ya. Kurang dari 91.000, sorry. Jadi dia pasti selalu lebih besar daripada 90.000, atau kita tuliskan gini deh. Jadi nilai si X ini pasti gede banget nih, mahal banget nih si harga si bola. Karena nilainya itu kan dia paling besar 9.000 lah gitu ya. Jadi nilai X-nya ini pasti ya 90.000 ke atas ya gitu. 90.000 lebih. Karena nilai Y-nya nggak mungkin 10.000 ya. Pasti dia kurang dari 10.000 nih Y-nya. Berarti nilai X-nya lebih dari 90.000 gitu maksudnya. Lebih dari 90.000. Nah, dari sini saja sudah kita simpulkan ya bahwasanya nilai X ini pasti paling gede. X lebih besar daripada daripada Z dulu, karena Z itu dia lebih besar dari Y ya, tapi nilainya nggak mungkin lebih dari 20.000. Jadi kalau kita bandingkan dengan X jauh ya, ini Z, baru Z lebih besar dari Y. Nah, tinggal kita simpulkan nih mana nih pernyataan yang betul ya. Ini udah jelas salah ya,
sama dengan harga bola, enggak. Nah, harusnya yang C ini kalau kita lihat ya, harga bola lebih mahal daripada harga air minum. Jelas karena harga bola ataupun X itu yang paling mahal ya gitu. Ini juga enggak kan? Ini juga enggak, ini enggak ya. So jawabannya adalah yang C. Oke, ke soal yang terakhir ya. 3 orang sopir kendaraan umum. Ini adalah tipe soal analisis aritmatika sosial ya. Jadi kehidupan sehari-hari gitu. Kita lihat 3 orang sopir, yaitu sopir A. Dia berapa sih? Mengangkut 11 penumpang per hari dengan tarif 10.000 ya. 11 penumpang dengan harga tarif 10.000 per orang. Berarti tinggal kita kalikan 11 dikali 10.000 ya. Rp 10.000. Berarti menjadi berapa? 110.000 ya per hari. Sedangkan yang B ini ya, ini 110.000 ya. Kita cari dulu deh. 110.000. Sedangkan yang B ini dia menerima gaji harian sebesar 120.000 per hari ya. Ya udah, berarti ini kan lebih besar nih, 120.000 per hari. Sedangkan yang C ini dia menerima gaji mingguan sebesar 785.000 per minggu. Berarti kalau kita pengen tahu per harinya tinggal kita bagi 7 ya. 785 dibagi 7. Ini lebih dari 110.000. Kenapa Kak? Karena kalau misalkan 770.000 saja dibagi dengan 7 ya, itu sudah dapat 110.000. Dibagi 7 gitu ya. Dibagi 7 hari. Kalau ini lebih 785, berarti ini lebih dari 110 ya, misalkan 111 atau 112 gitu ya. Jadi ini lebih dari 110.000, tapi nggak nyampe 120.000. Nah, mana kesimpulannya? Jadi kita bisa simpulkan ini paling mahal pertama ya. Kemudian yang kedua ini karena lebih dari 110.000, sedangkan yang terakhir itu dia pas 110.000 ya, yang ini. Jadi coba kita simpulkan dengan statement ataupun opsi. Gaji A paling tinggi, ini enggak, jelas salah ya. Gaji A setara sopir B, enggak juga. Gaji A lebih tinggi daripada gaji B, enggak ya, ini salah. Gaji A lebih tinggi dari sopir C, enggak. Yang terakhir, gaji B lebih tinggi daripada C. Nah, ini yang tepat ya. So jawabannya yang E. Jadi ini analisis aritmatika sosial nih. Cuma nanti kita terapkan dalam bentuk cerita gitu ya. Nah, oke, jadi itu saja perbedaan ya UTBK SBMPTN khususnya untuk TPS subbab penalaran umum ya. Jadi silakan kalian simak perbedaannya dan kalian terapkan nih untuk strategi UTBK SBMPTN tahun 2023 ya. So, see you di next video. Sampai jumpa.